geleng-geleng kepala, sumpah. Udah sampai di sini, ada dapat kabar begini. Pemain nih, nggak ngerti lagi gue. Sumpah gue nggak ngerti lagi. Gue udah geleng-geleng aja di sini. Ya kenapa emang? Gue udah bilang, gue nggak peduli uangnya mau dikasih kemana. Iya. Dikasih ke Agus, dikasih ke penerima manfaat yang lain. Yang gue peduli adalah uangnya segera diselesaikan. Karena gue gak suka orang itu pelin-pelan kiri kanan segala macam. Kalau sudah bilang A, kalau maunya begitu ya begitu, selesaikan. Gue udah sepaneng banget masalah ini. Sekarang jam 3 pagi, gue lagi di Labuan Bajo bersama orang ini. Gue baru dapat kabar yang gak sesuai dengan kesepakatan. Kira-kira gue harus ngapain ya? Hah? Jawab lu. Iya. Aduh. Harusnya sesuai kesepakatan aja sih, Bang. Kira-kira menurut kalian gue harus ngapain? Gua mendapati sebuah video Densu yang sepertinya terkesan ada kendala ketika ingin menyalurkan uang donasi di NTT ini gitu ya. Lalu akhirnya gua menelpon Densu, gua tanyakan apakah ada kendala dalam proses menyalurkan uang donasi tersebut. Densu menceritakan semuanya, oke? Gue cuma mau ingatkan kepada teman-teman yang ada dimanapun Anda berada. Saya mau ingatkan gitu ya. Tolong saat ini Densu fokus untuk menyalurkan donasi. Saat ini Densu sedang ingin menyelesaikan kisru donasi tersebut agar tidak berlarut-larut. Ini adalah sebuah itikat yang sangat luar biasa, itikat yang baik. Semangatnya Densu harus kita dukung, harus kita doakan, harus kita acungin jempol. Jadi kalau ada pihak internal yang jelas-jelas di dalam podcast sudah sepakat, tolong jangan membuat keadaan menjadi ribet. Jangan membuat keadaan jadi terhalang-halang gitu ya. Intinya jangan jadikan kisru donasi ini untuk kepentingan pamor pribadi. Jangan jadikan kisru donasi ini sebagai alat untuk memanage keviralan sehingga persoalan ini menjadi semakin panjang dan hanya menguntungkan sejumlah pihak. Ya, jadi kuasa donatur sudah datang ke sidang. Oke. Sudah datang ke persidangan pertama dan akhirnya 577 kuasa sah. 577 kuasa diterima oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Artinya kami sudah membuktikan. Kita tinggal lihat bagaimana prosesnya. Apakah nanti proses persidangan ini akan berakhir dengan sebuah kepastian hukum atau bahkan nanti akan ada pencabutan. Kita lihat nanti, tergantung bagaimana pada saat Densu dan Gary pulang, mereka akan memberikan report atau laporan terkait dengan pertanggungjawaban penyaluran uang donasi tersebut. Kami sudah berdiskusi secara internal di tim kuasa hukum donatur tadi malam tepatnya ya, di mana berdasarkan hasil diskusi kita sebagai kuasa hukum mensikapi kelanjutan daripada gugatan ini, tentu kita masih menunggu ya adanya laporan yang dimana beberapa hari yang lalu telah dilaksanakan satu keputusan yaitu oleh penyelenggara mengalihkan donasi tersebut kepada pihak lain yaitu di NTT. Nah, tentu dasar daripada kami untuk lanjut atau mencabut, nanti kita berdasarkan hasil laporan yang dapat kami terima dulu, bagaimana mekanisme pelaksanaannya, apakah dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, sehingga nanti kita melihat daripada laporan selanjutnya dari pihak mereka. Jadi kalau berdasarkan
informasi yang sebelumnya, mungkin di pihak tim kuasa hukum sudah ada komunikasi terkait masalah bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini yang tidak kunjung bertepi. Maka salah satunya adalah mungkin disepakati oleh para yang mewakili kuasa hukum, dan saya sendiri beberapa waktu itu belum bertemu dengan mereka, namun tadi malam kita berdasarkan hasil voting daripada tim kuasa hukum, tentu keterangan yang telah dibangun adalah mereka telah mengetahui hal itu dilaksanakan demi supaya persoalan ini bisa cepat selesai, supaya ada kesimpulan dari akhir daripada donasi Agus ini. Menunggu hasil dari apa yang sekarang ini sedang dilakukan kawan Geri dan kawan Densu, yang mana kabarnya dia sedang membagikan hasil donasi. Jadi dari pihak kita sebagai kuasa donatur, karena itu sudah dilakukan dan itu adalah sesuai dengan polling yang kita lakukan, pada prinsipnya kita nggak ada masalah. Tapi apakah betul itu dilakukan atau tidak, kita kan nggak tahu. Ini kan baru isu-isu aja. Jadi kita menunggu kalau memang itu betul-betul dilakukan, nanti kan setelah dia pulang, dia sudah selayaknya dia memberikan laporan kepada kita sebagai kuasa donatur, ya kan, biar kita juga bisa menjelaskan kepada klien kita bahwa dana donasi ini akhirnya sudah dilaksanakan penyaluran kepada pihak yang lainnya. Jadi kita juga selesai kalau memang benar begitu. Tapi kalau itu nggak terjadi, ya kita lanjut terus dalam persidangan ini. Dari kita nggak ada masalah. Ya, tim kuasa donatur sudah sepakat itu tidak masalah selama itu sesuai dengan polling. Masa keinginan kita sudah di jalan masa kita menolak, kan nggak mungkin itu. Jadi itu kita apresiasi justru kalau memang itu betul terjadi. Tapi apakah itu betul, kan itu yang jadi pertanyaan kita. Alvin Lim meninggal bukan karena itu. Saya sudah langsung tanya kepada istrinya, dan bahkan detik-detik terakhir beberapa hari sebelum Alvin Lim tiada, Alvin Lim berpulang, saya komunikasi intens dengan Alvin Lim gitu ya. Jadi saya pastikan Alvin Lim meninggal bukan karena nonton podcastnya Densu. Sehingga kalau ada oknum yang mengatakan bahwa Alvin Lim meninggal karena nonton podcast, saya lihat hati-hati dengan ucapan itu. Karena ucapan itu kalau menimbulkan kericuhan atau kerusuhan di tengah masyarakat, maka itu akan menjadi delik pidana, menyebarkan berita bohong sehingga mengakibatkan suatu keonaran atau kerusuhan di tengah masyarakat. Jadi gua harap kepada oknum yang mengatakan Alvin Lim meninggal karena nonton podcast, tobatlah kau, tobat. Ya makanya artinya apa yang diucapkan oleh oknum pengacara tersebut, oleh oknum pengacara berinisial FA tersebut, memiliki dampak psikologi terhadap banyak pihak. Densu terutama sebagai pemilik podcast atau para podcaster di Indonesia, sehingga ini akan mengakibatkan kerusuhan di kemudian hari. Kalau sampai timbul keonaran atau kerusuhan baik di sosial media ataupun secara langsung begitu ya, maka oknum pengacara tersebut berpotensi dipidana dengan menyebarkan berita bohong sehingga mengakibatkan kerusuhan di tengah masyarakat. Dan nama baik ini saya tidak mau tercoreng oleh oknum yang katanya pengacara, lalu menyebut bahwa meninggalnya ini karena podcast. Apalagi dikaitkan misalnya kalau itu benar, diduga podcast terkait dengan Agus. Karena saya tahu urusan Agus dalam pikiran dia, ya, tapi tidak akan mengganggu kesehatannya. Karena saya tahu ada banyak kasus yang lebih berat daripada dia, daripada urusan Agus. Itu bisa diselesaikan. Dan di Indonesia ini 2 pengacara yang dilaporkan, di atas 10 laporan itu hanya kami berdua. Dan tolong abang luruskan lagi. Karena itulah di sini saya sampaikan. Ingat ini ya, jangan lagi besok ada kata-kata itu. Apa kata Ibu Fiorucci? Apa kata orang dekat almarhum di sini? Para LQ Law Firm, mereka mengatakan bahwa meninggalnya Pak Alvin Lim, itu kata Ibu Fiorucci, istrinya, bukan karena shock, bukan karena terkejut lalu terganggu kesehatan atau jantungnya terhenti gara-gara ada podcast donasi Agus Salim untuk Agus, maksudnya dialihkan ke NTT, itu nggak ada.
Jadi sebab musabab meninggalnya almarhum adalah memang gagal ginjal stadium 5 yang dalam tahap recovery, penyembuhan dari infeksi untuk nanti dilakukan cangkok ginjal ke Cina. Jadi tidak ada hubungannya dengan urusan Agus Salim. Dan urusan Agus Salim ini, kalaupun ada kuasa dari Agus Salim, itu diberikan kepada Pak Alvin Lim. Pertanyaannya, apakah LQ Indonesia Law Firm akan meneruskan ini, membantu urusan Agus Salim atau tidak, saya tidak tahu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.